Di tengah perkembangan zaman, wirausaha dituntut untuk terus beradaptasi. Toko sayur Pak Bintang versus toko sayur Bu Yaya. Keduanya sama-sama berjualan di kawasan perumahan yang sama, dengan jenis usaha yang sama. Namun, cara berpikir dan strategi mereka berbeda. Kira-kira mengapa ya bisa terjadi seperti itu? Yuk kita analisis. Saya bertanya, kalau boleh tahu, strategi apa sih yang ibu terapkan sehingga toko ibu selalu ramai pengunjung? Dan gak jarang loh mereka repeat order sampai jadi langganan. Karena saya harus terus berinovasi, Nada. Tapi dengan catatan, kita harus tahu dulu target customer kita itu siapa sih sebenarnya, dan permasalahan apa saja yang mereka hadapi ketika berbelanja sayur. Ternyata bagi Bu Yaya, masalah customer adalah peluang bagi dia. Dari permasalahan-permasalahan pasar yang sudah disebutkan oleh para customer, maka Bu Yaya memikirkan apa sih jawabannya, apa sih solusinya untuk masalah-masalah tersebut. Maka Bu Yaya menggunakan 3 inovasi sekaligus. Yang pertama, pembayaran via QRIS. Pelanggan tidak perlu repot ambil uang tunai ke ATM, cukup scan QR, bayar, lalu selesai. Cocok buat pelanggan yang buru-buru atau belanja sambil berangkat kerja. Inovasi ini tergolong ke dalam inovasi proses atau teknologi, dikarenakan inovasi ini mengandalkan teknologi dan proses, di mana memudahkan para customer agar lebih efisien. Masalah terpecahkan. Inovasi yang kedua ada yang namanya paket praktis. Nah, apa nih paket praktis? Jadi, kata Bu Yaya, tujuannya agar lebih praktis karena cuma tinggal masak aja, semua udah di packing secara rapi. Jadi, jenis-jenis sayur, bahan-bahan segala macam sudah dikelompokkan menjadi satu, yang dimana nanti akan menjadi suatu masakan, dan itu pun sudah dikasih label. Jadi, satu packaging ini akan jadi masakan apa tuh? Masuk ke dalam inovasi produk karena berfokus pada kualitas produk, di mana dia memberikan nilai tambah dalam produk tersebut. Ya, dengan packaging yang lucu, dengan sayur yang lebih higienis, dan sudah tercantum labelnya. Keren-keren. Masalah terpecahkan. Dan yang terakhir ada inovasi delivery order. Wah, dari kata-katanya ini, delivery. Jadi pembeli tidak perlu datang langsung ke toko atau ke pasar, cukup chat via WhatsApp sambil rebahan, sambil masak, sambil kerja juga bisa. Nanti kurir langsung ngirim ke rumah kamu. Masalah terpecahkan. Pelanggan senang, pembeli juga senang. Hasilnya kebutuhan pasar terpenuhi. Pelanggan senang, pembeli juga senang. Oke, sekarang kita beralih ke toko sayur Pak Bintang. Saya bertanya, strategi apa yang Bapak terapkan dalam wirausaha toko sayur ini? Pak Bintang menjawab, Tidak ada, Nada. Dari dulu juga hanya begini dan tetap jalan kok. saya pun dengan senang hati memberikan tawaran. Kalau saya memberikan ide untuk usaha Bapak, kira-kira Bapak mau menjalankan nggak? Enggak ribet. Belum tentu laku juga. Penyebab terhambatnya inovasi. Yang pertama, kurangnya motivasi. Yang kedua, takut berubah atau stuck di zona nyaman. Yang ketiga, mindset tertutup terhadap ide baru. Dan yang keempat, tidak peka terhadap kebutuhan pasar. Yang kelima, takut gagal. Ciri-ciri yang sudah saya sebutkan sedang dialami oleh Pak Bintang. Gimana? Sudah terjawab kan teman-teman? Yuk bahas materi ini lebih dalam. Halo, saya Nada Aurel Hanifah, NIM 240304021, mahasiswa Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik yang sedang menempuh semester 3. Sumber daya manusia wirausaha adalah individu yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya, menciptakan peluang, mengambil resiko, serta mengembangkan usaha melalui kreativitas dan inovasinya. Karakteristik sumber daya manusia wirausaha yang inovatif. 1. Berani mengambil resiko. 2. Berpikir maju dan terbuka atau open-minded bahasanya. 3. Peka terhadap perubahan. 4. Cepat belajar hal baru. 5. Visioner dan resilient.
Dan yang terakhir, tidak mudah puas dengan hasil yang standar. Pengertian inovasi sendiri adalah proses menciptakan atau memodifikasi produk, layanan, metode, dan model bisnis yang memberikan nilai tambah, serta tidak selalu harus yang benar-benar baru, bisa juga penyempurnaan dari yang sudah ada. Jadi definisi inovasi sendiri itu gak yang benar-benar dibuat dari awal, tetapi juga bisa modifikasi dari apa yang sudah ada. Bentuk inovasi sendiri ada 4. Yang pertama, inovasi produk. Dia menghadirkan produk baru atau memperbaiki kualitas produknya. Yang kedua, inovasi proses, yaitu memperbaiki cara kerja agar lebih efisien. Yang ketiga, ada inovasi teknologi, di mana inovasi ini tuh memanfaatkan era digital dan teknologi modern untuk menginovasikan usahanya. Dan yang terakhir ada inovasi model bisnis, di mana dia memberikan cara baru dalam menjual atau memberikan layanan kepada pelanggannya. Di sini saya memberikan contoh dari inovasi produk. Di sini saya memberikan contoh dari inovasi produk. Saya mengambil contoh fried chicken. Siapa yang nggak tahu fried chicken? Fried chicken ya banyak lah ya, kayak KFC, McDonald, dan lain sebagainya. Nah, di sini inovasinya itu dia akan ditambahkan dengan sebuah racikan-racikan khas Timur Tengah. Nah, itu di apanya? Di nasinya. Jadi kan yang kalian tahu, ya udah fried chicken, nasinya ya nasi putih, biasa aja kan. Nah, di sini akan dipadukan dengan rasa-rasa Timur Tengah. Jadi, sajian khas Barat digabung dengan sajian khas Timur Tengah. Itu benar-benar hal yang baru dan wajib dicoba. Jadi, banyak yang akan penasaran. Tapi, bisa dilihat dulu target pasarnya. Apakah ini memungkinkan untuk melonjaknya penjualan ataukah ini hanya untuk tren semata. Seperti itu. Jadi dia fungsinya untuk menambah nilai tambah dan kualitas. Dan juga mempertahankan daya saing di pasar. Jadi jenis-jenis konsumen itu kayak ya jenuh, ada jenuhnya. Nah, ketika kejenuhan itu kita cari akarnya. Kenapa? Jenuh kenapa? Oh, karena ya gini-gini aja. Fried chicken, nasi putih, udah biasa sama saus. Nah, kita membuat terobosan baru dengan inovasi tersebut. Bagaimana cara kita menghandle-nya aja, maka di situ akan berpeluang besar untuk menjadi ide bisnis yang brilian. Selanjutnya ada inovasi proses. Jadi tujuan dari inovasi proses sendiri di sini adalah untuk mengefisiensi semuanya, termasuk efisiensi waktu, efisiensi biaya, efisiensi cara kerja. Jadi akan jadi satu hingga dia menjadi efisien. Di sini saya mengambil contoh bagaimana cara kita berbelanja di zaman dulu dan di zaman sekarang. Dulu kita itu kalau belanja harus datang ke tokonya ya, harus ke pasar. Contoh aku beli baju, aku harus datang nih ke pasar, harus naik transport, harus berjalan kaki, harus panas-panasan dan membuang waktu. Nah, kalau sekarang kita bisa nih cuma tinggal klik dengan rebahan, scroll, klik. Kalau kita pengen ya check out, kita langsung dapat barangnya dalam 2-3 hari. Jadi itu yang dinamakan inovasi proses, di mana mempermudah, mengefisiensi cara customer memanfaatkan produk tersebut. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ada inovasi teknologi, di mana inovasi ini tuh memanfaatkan era digital dan teknologi modern untuk menginovasikan usahanya. Dan yang terakhir ada inovasi model bisnis, di mana dia memberikan cara baru dalam menjual atau memberikan layanan kepada pelanggannya. Yang ketiga ada inovasi teknologi, di mana inovasi ini kita akan memanfaatkan teknologi sebagai inovasi kita. Jadi di sini saya mencontohkan bahan bakar bensin untuk diubah ke bahan bakar listrik. Bukan diubah ya, dialihkan ke bahan bakar listrik. Jadi untuk kinerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kembali lagi, di mana kita harus mencari target pasar kita. Jika target pasar kita adalah orang-orang yang ingin menggunakan kendaraan dengan cara yang ramah lingkungan, maka kita bisa membuat inovasi ini. Jadi kita membuat mereka. Selanjutnya ada inovasi proses. Jadi tujuan dari inovasi proses sendiri di sini adalah untuk mengefisiensi semuanya, termasuk efisiensi waktu, efisiensi biaya, efisiensi cara kerja. Jadi akan digabungkan menjadi satu hingga dia menjadi efisien. Di sini saya mengambil contoh bagaimana cara kita berbelanja di zaman dulu dan di zaman sekarang. Dulu kita itu kalau belanja harus datang ke tokonya ya, harus ke pasar. Contoh aku beli baju, aku harus datang nih ke pasar, harus naik transport, harus berjalan kaki, harus panas-panasan, dan membuang waktu. Nah, kalau sekarang kita bisa nih, cuma tinggal klik dengan rebahan, scroll, klik. Kalau kita pengen ya check out, kita langsung dapat tuh barangnya dalam 2-3 hari.
Jadi itu yang dinamakan inovasi proses, di mana mempermudah, mengefisiensi cara customer Nah, sebenarnya apa saja sih karakteristik sumber daya manusia wirausaha yang inovatif itu? Yang pertama, dia berani mengambil resiko. Di mana risiko ini bisa kita analisis dari sebelum kita memulai usaha. Yang kedua, berpikir maju dan terbuka. Kalau bahasa sekarangnya open-minded. Dia menerima saran dan masukan tapi tetap menyaringnya. Yang ketiga, peka terhadap perubahan. Nah, dia menganalisis tuh terhadap tren-tren yang berubah sepanjang waktu. Cepat belajar. Dia cepat belajar, menganalisisnya itu dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami. Jadi, feeling it's good, but analysis is better. Yang kelima, visioner dan resilient. Dia punya visi. Dia nggak hanya ujuk-ujuk mendirikan usaha, tetapi dia tahu misi dan visi yang dia buat untuk memajukan usaha tersebut agar terus berjalan. Dan yang terakhir, tidak mudah puas dengan hasil. Yang namanya wirausaha, dia tidak akan stuck, dia tidak akan berhenti di situ, tetapi dia akan terus berinovasi, memutar kreativitas otaknya. Agar apa? Agar dia tidak tersaingi oleh kompetitor. Dia akan terus maju, dia akan terus bangkit. Jadi dia tidak akan sampai terjadi mimpi buruk, yaitu usahanya gagal. Jadi di sini saya memberikan contoh dari inovasi produk. Saya mengambil contoh fried chicken. Siapa yang nggak tahu fried chicken? Fried chicken ya banyak lah ya, kayak KFC, McDonald, dan lain sebagainya. Nah, di sini inovasinya itu dia akan ditambahkan dengan sebuah racikan-racikan khas Timur Tengah. Nah, itu di apanya? Di nasinya. Jadi kan yang kalian tahu, ya udah fried chicken, nasinya ya nasi putih, biasa aja kan. Nah, di sini akan dipadukan dengan rasa-rasa Timur Tengah. Jadi sajian khas Barat digabung dengan sajian khas Timur Tengah. Itu benar-benar hal yang baru dan wajib dicoba. Jadi banyak yang akan penasaran. Tapi bisa dilihat dulu target pasarnya. Apakah ini memungkinkan untuk melonjaknya penjualan ataukah ini hanya untuk tren semata. Baik, jadi sebelum kita melakukan inovasi itu kita harus ada sense of business atau sense of thinking. Jadi itu tuh kita harus mencari apa sih masalahnya. Terus dari motivasi itu nggak harus menciptakan hal baru, tapi juga bisa dimodifikasi. Inovasi muncul karena datangnya kejenuhan dari tren pasar dan juga tuntutan customer. Jadi tuntutan customer itu ada banyak guys. Jadi kita harus bisa memilah itu. Dengan apa? Dengan menggunakan segmen